Cican nggak mau makan. Suatu hari Cican dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan. Nggak mau, kata Cican sambil dia melipat tangannya. Kamu nggak mau makan? Diulanginya lagi. Tanpa disadari, datang temannya. Acin menghampiri Cican. Acin datang membawa piring dengan makanan yang menggunung. Banyak banget. Nasi, lauk pauk, sayur-sayuran. Pokoknya banyak. Enak banget nih makananku. Banyak-banyak makan. Nggak boleh ada sisa. Sayang kan, udah dimasakin, diracikin bumbunya. Masa nggak dimakan? Kata Acin melirik ke arah Cican. Sementara si Cican yang melihat Acin tampak berengut kesal sambil tetap bilang, aku nggak mau makan. Tiba-tiba mereka berdua kaget melihat ayah Didi datang. Lari, tergesa-gesa sambil teriak minta tolong. Tolong, tolong. Ada apa, Om? Kenapa sih? Pakai teriak-teriak segala? Kata Cican sambil bingung. Karena Cican penasaran. Kenapa sih Om ini lari-lari minta tolong? Ada apa sebenarnya? Cican penasaran banget. Sama Acin juga penasaran. Ternyata sang awan lagi nangis. Ternyata awan bisa sedih juga. Dan tahu kan kenapa akibatnya kalau awan lagi sedih? Apa tuh akibatnya? Hujan. Hujan. Hari itu tampak lebat banget. Saking lebatnya membuat banjir di mana-mana. Mereka, Acin, Cican, dan ayah Didi kebanjiran. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri. Dengan apa coba? Dengan berenang. Berenang, berenang, berenang. Ayo, kita harus selamatkan diri. Acin, Cican, ayo terus berenang. Ayo kita harus berenang, kata ayah Didi. Gak lama kemudian, si awan kembali tersenyum. Tahu nggak kenapa awan tersenyum? Usut punya usut, ternyata si awan menangis, yaitu karena sedang mencari ayahnya. Hujan berhenti, banjir pun mereda. Menjadi penanda awan yang nangis tadi berhasil berkumpul lagi bersama ayahnya. Ceria lagi mereka. Tapi efeknya banjir gak hilang gitu aja. Cican, Aci, dan juga ayah Didi harus tetap berenang menyelamatkan diri. Tapi si Cican kelihatannya susah payah berenangnya. Sampai-sampai numpang di punggungnya Acin. Tahu nggak kenapa Cican lemes? Karena dia nggak mau makan. Untung ada Acin yang kuat membantu Cican. Sesampainya di tempat yang aman, Cican langsung makan. Cican sadar ternyata makan itu berguna sekali buat kesehatan kita. Tamat deh.
Nah, sahabat di rumah, itu dia kreasi cara bercerita dari saya, Michael Chandra, dan juga sahabat saya, Mas Waditya. Wahyu Aditya atau biasa disapa Mas Wadit adalah pembuat karakter Van Cican yang kemudian menjadi buku cerita bergambar untuk anak-anak. Buku cerita itu mengenalkan anak pada benda-benda di lingkungan sekitar. Membuat cerita bergambar memang sudah tidak asing lagi bagi Wadit. Ia bahkan sampai mendirikan sekolah animasi Hello Motion Academy di tahun 2004. Tak heran, pria asal Malang kelahiran 4 Maret 1980 ini mengantongi banyak penghargaan. Beberapa di antaranya adalah pemenang British Council tahun 2007 untuk kategori International Young Creative Entrepreneur of the Year Film, lalu Best Concept for Feature Film di ajang Jakarta International Film Festival and Hubbard Balls Foundation tahun 2005. Mas Wadit, ini kan kita tahu ada karakter Cican ya yang Mas Wadit ciptakan gitu ya, sampai dibuat akun media sosialnya gitu ya. Ini apa yang menjadi istimewa dari karakter Cican ini sih? Jadi saya terinspirasi karena saya waktu itu ada tugas baru sebagai seorang ayah adalah mendongengkan anak saya setiap malam. Nah, itulah yang membuat saya berpikiran kenapa enggak saya membuat karakter sendiri yang inspirasinya dari anak saya sendiri. Dan akhirnya terciptalah karakter Cican ini, Mas. Nah, konten-konten ini akhirnya dibuatkan dalam bentuk komik ya, Mas ya? Atau memang ada komik sendiri? Jadi kan memang awalnya itu saya minta waktu 5 menit buat saya bikin komik spontan ke anak saya. Jadi seperti saya ceritakan, saya ada gambarnya. Dan itu ternyata numpuk dan saya tawarkan ke penerbit dan alhamdulillah responnya positif. Sekarang sudah lebih dari 50 judul buku yang sudah beredar di toko buku nasional. Mantap, luar biasa. Boleh dong ditunjukin ke sahabat di rumah karya-karyanya dari Mas Wadit ini. Ini adalah beberapa, jadi bukunya kayak gini, buku komiknya. Dan ini juga ada merchandise-nya, boneka. Dan ini di belakang saya adalah kiriman dari para pembaca atau fans dari Cican. Ternyata mereka sangat antusias sekali dan ini saya abadikan di kamar anak saya. Oke, wow. Nah, lebih oke lagi nih Mas, menurut saya nih sama sahabat di rumah, iya nggak sahabat ya? Kalau Mas Wadit sambil bacain gitu kan? Boleh. Biar nambah imajinasi dari sahabat-sahabat di rumah. Boleh ya, siap-siap dulu ya. Saya dongengkan untuk ke anak-anak seluruh Indonesia ya. Boleh. Judul apa Mas ini? Judulnya apa dulu? Ini adalah cerita pertama saya yang diterbitkan secara nasional gitu. Judulnya adalah Bajak Laut dan Monster Air. Oke, siap-siap dulu Mas. Karena saya mau ingetin ke sahabat di rumah. Habis ini kita juga punya ragam cara bercerita yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Michael Chandra luar biasa. Nah, sekarang monggo Mas Wadit. Kali ini Cican akan menceritakan kisahnya dengan judul Bajak Laut dan Monster Air. Saatnya bermain telah tiba. Mira, Cican, Oren, Kebi berlari menuju danau. Kak Hupa, si perahu kecil, sudah menunggu di tepi danau. Kali ini mereka menjadi bajak laut yang akan mencari harta karun. Cican dan teman-teman mengeluarkan perlengkapannya. Tahukah kamu di mana letak teropong? Nah, nanti kamu cari nih mana teropongnya. Ayo berlari mencari harta karun bersama Cican. Tiba-tiba muncul makhluk berleher panjang. Makhluk ini memiliki mata yang besar, gigi yang tajam, badan yang berduri. Makhluk itu membuat para bajak laut takut dan pergi menjauh. Waduh, kabur. Wah, aduh, nangis. Tiba-tiba makhluk besar ini menangis kencang. Ia sedih karena dijauhi oleh para bajak laut. Jangan menjauh karena aku berbadan besar. Jangan meninggalkan aku karena aku terlihat
Mengerikan, kata si makhluk besar sambil mendekat. Cican dan teman-temannya meminta maaf. Si makhluk besar tersenyum, mengajak para bajak laut naik ke punggungnya. Mereka bersama-sama menuju Pulau Harta Karun. Profesor. Iya, Profesor. Oh, Profesor. Kita ngajarin Hai. Hai. Siapa namanya, Kak? Halo.